Hello everyone, welcome back to Oh Ya Cerita. Di Oh Ya Cerita episode 17 ini kita bakalan join sama Naufal. Bentar ya. Halo semuanya. Ntar dulu ya, kita undang dulu teman cerita. BTW buat yang kalian gabung dari awal, nanti di akhir bakalan ada tanya jawab sama teman cerita. Jadi kalian bisa banget nanti bertanya ya. Oh. BTW gimana kabar kalian? Kalian bisa sambil tulis-tulis di komentar atau di kolom pertanyaan. Bentar ya guys, tanya jawabnya di akhir. Kita nungguin dulu teman ceritanya. Kalau misalnya kalian tertarik buat kuliah di Jerman gitu, bisa banget dengerin podcast ini sampai akhir. Kalian bisa sambil ngemil, sambil apapun itu. BTW sambil kita nunggu teman ceritanya join, gimana deh kabar kalian nih? Kalau di sini masih dingin, cuman bisa lah. Hari ini aku ada podcast, habis itu mau masak sih. Bentar ya. Tapi kita mulai jam 10 sih. Tapi masih ada waktu. Intan lagi ngapain sekarang? Bentar ya. Kalau kayu undang dulu teman. Semangat Intan. Semoga. Nah, halo Noval. Coba Noval kirim Ain Ladung ya ke aku. Nanti aku terima. Nah, Halo, sorry, kamera. gimana? Apa kabar? Wah. Lagi. Halo, gimana kabarnya, Kak? Alhamdulillah baik. Gimana nih? Lagi di luar nih kayaknya nih. Saya lagi di depan kampus sih, cuman lagi free hari ini. Lagi di depan kampus. Wah. Mau nyari tempat Betul. sambil berdiri gak apa-apa? Gak apa-apa, Kak. Saya cari view yang bagus soalnya. Ah, Lagi sepi. udah.
Nanti sama Noval ditunjukin view depan kampusnya dia. Allah. Gimana nih Noval? Aman. Kita langsung mulai aja kali ya, gitu. Kayaknya udah penasaran nih dari tadi teman cerita nungguin. Siapa sih yang jadi teman cerita di episode ke-17 ini? Jadi halo semuanya, halo pendengar teman cerita. Jadi selamat datang, selamat mendengarkan Oh Ya Cerita. Di episode ke-8 ini kita kedatangan Noval nih, yang lagi student college di Jerman gitu ya. Daripada nanti salah, mendingan kita dengerin aja Noval memperkenalkan dirinya. Buat Noval, silakan memperkenalkan diri ke teman-teman cerita semuanya. Baik. Terima kasih sebelumnya Kak Sinta sudah diundang jadi pembicara di podcast ini, sudah diberi kesempatan juga buat jadi pembicara dan sharing bersama-sama. Hmm. Halo teman-teman semua, nama saya Naufal Azwardi. Teman-teman bisa panggil saya Naufal. Saat ini saya sedang melaksanakan student college di Hochschule Coburg atau bahasa Inggrisnya Coburg University of Applied Science, jurusan teknik Hmm. atau di bidang teknik. Buat teman-teman yang belum tahu, jadi student college ini itu adalah program penyetaraan yang harus dilakukan oleh mahasiswa internasional, termasuk mahasiswa Indonesia, sebelum kita itu bisa berkuliah S1 di Jerman, seperti itu, untuk program bahasa Jermannya. Jadi memang untuk lulusan-lulusan SMA, SMK yang mau kuliah ke Jerman nggak bisa langsung kuliah gitu aja di Jerman ya, harus mengikuti program student college dulu atau penyetaraan dulu selama kurang lebih berapa lama tuh Nafa, kalau boleh tahu? Student college-nya itu berlangsung selama 2 semester atau kurang lebih 10 bulanan, Kak, Hmm, dari awal masuk. Betul. Karena Nova udah semester berapa nih? Saya kebetulan sudah akhir semester 1 dan sekarang sudah barusan selesai nih UAS-nya, Oh, klausur kedua, dan alhamdulillah hmm. nilainya aman. Dan minggu depan saya udah ada semester varian alias liburan semester selama 1 bulan. Dan insya Allah bulan Maret pertengahan saya mulai masuk semester 2. Insya Allah. Ya. Semangat. Aku tuh penasaran nih Nova ke kamu gitu ya, mungkin ke teman-teman juga yang sekarang lagi mau ke Jerman gitu kan. Kalian itu sekarang dapat informasi yang bisa lebih banyak gitu lah dari kami-kami yang dulu ke sini tahun 2016, 2020. Kan kalian tahu nih, kalau kuliah di Jerman itu nggak mudah gitu kan. Seperti yang hanya tadi, kuliah di Jerman juga nggak bisa langsung harus student college. Aku tuh penasaran sih, kenapa sih ada alasan apa sih yang membuat Noval pilih Jerman sebagai negara tujuan buat kuliah. Karena kalau misalnya dipikir-pikir, kalau misalnya Noval kuliah di Indonesia, pastinya itu kan lebih cepat lulusnya ya daripada Noval kuliah di Jerman. Kan misalnya kuliah di Jerman itu kira-kira membutuhkan waktu persiapan 2 tahun sampai akhirnya baru bisa kuliah. Tapi di Indonesia ya kita bisa langsung kuliah dari SMA. Gimana sih apa sih alasan Noval kenapa memilih Jerman? Gitu. Baik, alasan saya kenapa saya milih Jerman, yang pertama saya mau meluruskan dulu terkait apa yang dikatakan oleh Kak Hmm. Sinta. Supaya kita bisa kuliah di Jerman, kita perlu membutuhkan waktu 2 tahun ya untuk persiapan. Ini maksudnya 2 tahun itu apakah termasuk pelajaran bahasanya atau student college-nya. Karena kalau saya, alhamdulillah saya hanya membutuhkan waktu 4 bulan untuk bisa menguasai bahasa Jerman dan Oh. alhamdulillah itulah sekali ya. Jadi menurut saya nggak membutuhkan waktu terlalu lama untuk Hmm. saya bisa berangkat ke Jerman seperti itu. Cuman mungkin ya pada akhirnya saya ada masalah sedikit dengan kedutaan besar di mana saya lama tidak mendapatkan termin untuk melakukan pengajuan visa seperti itu. Jadi saya masalahnya di bidang administrasinya seperti itu, Kak. Di burokrasinya. Alhamdulillah birokrasinya yang sulit gitu. Dan kenapa saya milih Jerman? Hmm. Sebenarnya saya dulu sudah ada keinginan buat berkuliah di luar negeri sejak SMP. Sejak Hmm. SMP kelas 1 itu saya udah mikir-mikir, wah gimana ya kalau saya besok bisa berkuliah di luar negeri, kan enak nih bisa upload story, bisa foto-foto keren-keren gitu kan yang teman-teman di Indonesia nggak bisa. Saya mikirnya itu masih kekanak-kanakan gitu. Saya mikirnya masih ya foya-foya di luar negeri gitu kan. Tapi seiring berjalannya waktu, saya mulai mikir nih, wah kalau saya jauh-jauh ke luar negeri, ngeluarin biaya banyak cuman karena pingin posting-posting, cuman karena pingin nunjukin keadaan alam. Nah sekarang di Google mah banyak, kalau mau posting-posting kita tinggal ambil aja foto dari Google terus edit kan selesai gitu. Hmm. Kayaknya kalau saya mau di luar negeri dan apalagi ke Jerman, saya harus milih alasan yang lebih bagus nih. Saya harus punya reason yang lebih kuat nih supaya bisa mensupport masa-masa studi saya di sini gitu kan. Nah, akhirnya saya cari-cari info dan yang menarik menurut saya adalah saya dulu itu sempat mikir bahwa kuliah di luar negeri itu adalah hal yang mustahil karena pertama masalah biaya seperti itu ya. Betul. Kalau kita kuliah di luar negeri pasti akan berpikir bahwa wah biaya kuliahnya plus biaya hidupnya ini udah nggak masuk akal sama sekali nih buat rata-rata orang-orang nih kayaknya gitu. Nah
ketika saya tanya-tanya ke teman-teman saya dan kakak kelas saya yang sudah di Jerman, saya dapat info nih, wah ternyata kuliah di Jerman tuh kuliahnya semester by track-nya atau uang semesternya itu udah dipotong sama pemerintah, Hmm. alias sudah mendekati gratis seperti itu. Kita cuma perlu untuk membayar biaya semester dan itu pun sudah include tiket transportasi umum ya. Hmm. Dan kita bayarnya pun itu untuk membayar kita diri lagi gitu, kembali ke diri kita lagi yang kita bayarkan itu. Dan menurut saya itu adalah hal yang sangat bagus ya, karena di sini mahasiswa itu sangat dihargai. Ketika kita pergi ke supermarket, kita menunjukkan kartu mahasiswa kita, mereka tuh menghargai kita dan kita mendapatkan diskon seperti itu. Mungkin Kak Sinta yang suka masak biasa ya, mungkin lebih tahu banyak nih masalah belanja-belanja kebutuhan pokok ya di toko Asia. Kita akan mendapatkan diskon 20%, 10% seperti itu. Dan itu membuat saya berpikir, wah mahasiswa di sini dihargai sekali gitu. Kalau kita mau naik kereta gitu kan, kita ada kartu mahasiswa, kita nggak perlu bayar lagi. Nah, banyak keuntungan-keuntungan yang bisa didapatkan seperti itu, Pak. Hmm. Aku penasaran banget, berarti ternyata novel ini persiapan bahasanya itu cuma 4 bulan gitu ya dulu. Jadi, Alhamdulillah dari A1 bener-bener A1 kosong, dari kosong level kosong sampai B2 dan lulus tanpa ada pengulangan. Alhamdulillah ya. Itu bener-bener wah alhamdulillah sekali saya. jadi buat teman-teman gitu ya, mungkin juga gitu ya bisa menguasai bahasa Jerman secara singkat gitu ya, dengan dalam waktu yang cepat. Tapi mungkin teman-teman bisa, Noval bisa sharing nih gimana waktu dulu belajar bahasanya. Pasti kan karena bahasa Jerman ini termasuk bahasa sulit ya, karena kita tidak terbiasa dengan bahasa ini. Terus teman-teman, Noval ada cara gitu biar bisa 4 bulan langsung dari A1 ke B2 nih. Gimana nih? Kalau masalah bahasa itu sebenarnya nggak ada cara lain selain berlatih sih, Kak. Yang pertama saya ingat dulu tips-tips yang diberikan oleh guru saya di Sprachkurs saya di tempat les bahasa saya di Surabaya dulu. Beliau tuh bilang ke saya bahwa kalau kamu mau lulus tes bahasa atau kamu mau lancar berbahasa Jerman atau paling nggak paham bahasa Jerman, berarti kamu harus rubah pola sehari-harimu tuh dengan bahasa Jerman. Misal yang paling kecil lah, kita rubah settingan HP kita dari bahasa Indonesia ke bahasa Jerman lah. Itu aja. Jadi sehari-hari kita akan melihat tulisan bahasa Jerman. Mungkin apa yang biasanya di home screen kita kayak Sturmschalten atau apalah update version gitu-gitu yang sekiranya hal-hal yang begrif yang kata-kata konsep yang kita tahu dari HP kita itu akan membantu sekali saat kita menulis essay, tes bahasa, saat kita menulis text production di tes B2 itu membantu sekali, Kak. Jadi mulai dari hal-hal kecil dulu, kemudian naik ke level yang tertinggi. Jadi yang Gitu. pertama membiasakan diri dulu dengan bahasa Jerman ya. Salah satunya yaitu mengganti settingan HP ke dalam bahasa Jerman. Jadi buatlah Jerman ini apa ya, tidak asing lagi buat kita. Ini tipsnya keren banget nih dari Noval. Jadi kalau dengan itu para kita sudah terbiasa, nanti kedepannya akan lebih mudah. Meskipun pada dasarnya kalau untuk bahasa ya kita memang harus rajin, harus banyak berlatih gitu ya Noval ya. Iya. Kalau misalnya boleh tahu persiapan kamu sebelum ke Jerman itu selain bahasa itu apa aja sih dulu? Kalau boleh di-share ke teman-teman. Ya, selain bahasa, yang lainnya juga kita perlu menyiapkan dokumen-dokumen sekolah kita seperti rapot, transkrip nilai. Kita juga perlu menerjemahkan rapot dan dokumen-dokumen akte kelahiran itu dari bahasa Indonesia ke bahasa Jerman. Kemudian nanti juga harus diapostil dan yang pada akhirnya juga akan diserahkan ke kedutaan besar. Seperti itu. Jadi selain bahasa kita juga harus nyiapin dokumen ya yang mungkin ini yang menjadi agak ribet gitu ya dalam tanda kutip karena di Jerman apa-apa butuh pengesahan, apa-apa butuh diterjemahkan, tapi ya dijalanin aja ya kalau buat teman-teman yang mau ke Jerman memang prosesnya seperti itu. Kalau boleh tahu nih kan Nova ini baru ya, awal-awal ke Jerman itu gimana sih Nova? Terus gimana sih cara kamu beradaptasi gitu ya? Terus gimana buat cari teman? Kan kadang kalau sendiri banget tuh kita apa ya susah lah gitu. Cara Naufal sendiri untuk beradaptasi di Jerman itu gimana nih sebagai anak muda dalam tanda kutip? Saya kan sebelum saat saya memulai Sprachkurs, saya memulai bahasa Jerman sampai saya berangkat ke Jerman, itu kan saya mengikuti agen ya. Dalam artian saya di sini bergabung di sebuah agen yang dimana agen ini melayani saya dan melayani anak-anak untuk bisa berkuliah di Jerman seperti itu ya. Dan kebetulan agen ini bekerja sama dengan salah satu keluarga Indonesia, keluarga orang Indonesia yang sekarang lagi tinggal di Jerman seperti itu. Jadi anak-anak dari agen ini yang kemudian berangkat ke Jerman itu selama masa 3 bulan awal-awal di Jerman, anak-anak tersebut akan tinggal bersama keluarga ini. Di mana di keluarga ini kita akan mendapatkan pengenalan Jerman, kita akan dikenalkan dengan
bagaimana itu kereta di Jerman, bagaimana proses buka bank di Jerman, bagaimana cara berteman di Jerman dan lain-lain. Jadi dengan begitu kita tidak akan merasa sendiri. Hmm. Kita memiliki keluarga di sini di Jerman seperti itu. Mulai dari hal-hal terkecil kayak gimana sih cara belanja di Jerman itu? Mungkin yang nggak ada di Indonesia kan kasir otomatis ya. Kalau kita ke EDK atau kemana itu kan ada kasir yang bisa scan sendiri. Iya. Atau mungkin yang sales bedinung yang nggak ada orangnya. Gimana sih cara makainya? Nah, seperti itu tuh kita diantarkan ke supermarket, kita diberitahu gimana caranya, bagaimana caranya kita kalau kita datang kita perlu lapor diri ke KBRI atau lapor diri ke balai kota setempat untuk mendapatkan Meldebestätigung, konfirmasi ketika kita di Jerman dan lain-lain seperti itu. Oh, jadi ada proses integrasi dulu ya yang ditawarkan gitu. Jadi nggak langsung dilepas gitu aja. Jadi ada proses integrasi untuk ibaratnya mengajarkan bagaimana sih hidup pertama kali di Jerman. Kayak tadi Nova bilang, hal-hal kecil seperti gimana sih cara kita belanja di Jerman, cara kita buka akun di bank. Itu kan ya bagi orang-orang kita yang awam kan memusingkan juga ya. Tapi alhamdulillahnya Nopal diberikan dampingan gitu ya. Jadi untuk melakukan itu semua. Hal selain itu apa sih Noval buat cari temen? Jadi ke temen-temen kamu tuh banyaknya orang Indonesia juga kah? Atau banyak orang asingnya kah? Atau gimana nih? Ini kan jadi Saya sendiri perdebatan gitu ya katanya. Mau jauh-jauh ke luar negeri, temennya orang Indonesia aja. Menurut Noval gimana ah, nih? ini menarik Kak, ini topik yang menarik menurut saya. Karena saya sebagai orang yang sekiranya ekstrovert ya, saya ini suka buat kumpul bareng teman-teman, saya suka kumpul bareng siapa aja seperti itu. Dan saya coba terus untuk menjadi orang yang positif seperti itu ya. Cuman di sini di lain sisi saya juga berusaha untuk seimbang Kak. Hmm. Dalam artian di sisi saya juga mencoba membangun koneksi dengan teman-teman PPI, teman-teman Perhimpunan Pelajar Indonesia yang di Jerman. Saya coba menjalin pertemanan dengan teman-teman di masjid. Di lain sisi juga saya kepingin melatih bahasa Jerman saya seperti itu. Saya ingin punya teman orang Jerman atau paling enggak saya punya teman anak internasional lain lah yang dari negara lain seperti negara-negara Auslander seperti Suriah ataupun negara Afrika dan lain-lain, di mana di sini kita bisa melatih bahasa Jerman kita bersama-sama seperti itu. Kalau misalkan teman saya hanya orang Indonesia saja atau dari kalangan itu saja, ya circle saya nggak berkembang dan bahasa Jerman saya nggak guna akhirnya. Jadi saya punya sertifikat B2, cuman bahasa Jerman saya nggak berkembang di sini kan buat apa gitu. Jadi Jadi seimbang. itulah jadi saya pertemanan saya di circle Jerman. Walaupun itu nggak mudah Kak, karena teman-teman Jerman di sini juga mereka punya kelas sendiri. Mereka merasa ya kalau kamu ingin berteman dengan kita, kamu ingin berteman dengan orang-orang Jerman ya kamu harus punya value seperti itu. Mereka tipikalnya tuh mau menerima kita kalau kita punya sesuatu yang berguna begitu. Jadi Ya. Mungkin namanya ya. kita juga merasa ya, di lingkungan kerjanya di sebagai ajubi juga seperti itu ya. Jadi ya, diusahakan gitu ya, nggak bisa juga kita diem aja gitu mau punya teman tapi diem, tapi seperti halnya Noval tadi ya diusahakan cari. Kalau misalnya cara mencarinya itu di mana sih Noval, kalau boleh tahu? Biasanya kamu apakah ikut perkumpulan atau emang ada dari kampus juga menyediakan perkumpulan-perkumpulan antara orang-orang asing atau bagaimana, atau secara online nih? Kalau sekarang kan udah orang-orang berselancar di sosial media, jadi mungkin bisa juga dijadikan tempat untuk mencari teman. Kalau Noval sendiri gimana? Kalau saya lebih suka offline Kak. Saya lebih suka langsung ketemu dengan mukanya langsung supaya nggak ada hal-hal yang ragu-ragu gitu. Dan di kampus ini kan banyak banget iklan-iklan atau papan-papan yang di situ ditempel bahwa akan ada event ini, akan ada event ini dari organisasi ini, atau akan ada perkumpulan ini dari apa ya, Hochschulverein ini, grup perkumpulan kampus ini. Nah di situ saya mencoba untuk aktif di salah satu event itu, di mana dari kegiatan ini saya akan mendapatkan teman-teman Jerman yang banyak. Dan yang pasti akhirnya bahasa Jerman saya terlatih. Sebenarnya saya nggak berharap yang lebih-lebih Kak kalau kita berteman dengan orang Jerman. Saya cuma berharap ya bahasa saya bertambah bagus dan nanti di studium saya, di kuliah saya nggak akan ada masalah dengan profesor-profesor saya gitu aja lah. Pokoknya itu aja. Apakah nanti orang Jerman ini gimana-gimana atau eventnya yang mungkin bertabrakan dengan agama saya itu saya udah lepas tangan. Cuman saya berharap bahasa saya terlatih seperti itu. Karena penting banget bahasa berguna ya.
Jadi memang tujuan utamanya untuk memperlancar bahasa Jerman juga ya. Jadi kita mencari orang-orang lokal supaya kemampuan bahasa kita berkembang. Karena pada saat kuliah tentunya butuh banget ya bahasa Jerman itu. Untuk tadi seperti Ya, apa, berintegrasi dengan profesor, juga pasti di perkuliahan pakai bahasa Jerman. Jadi sayang banget gitu kan kalau kita ke Jerman, cuma udah aja gitu ya ngumpul sama orang Indonesia tanpa mencari kesempatan untuk bisa berteman dengan orang Jerman untuk khususnya untuk memperlancar bahasa Jerman kita. ya. Kalau gini Nova, kan perbedaan sistem pendidikan Jerman dan Indonesia itu berbeda. Ada nggak sih kesulitan yang kamu hadapi saat student college dibandingkan saat kamu belajar di Indonesia? Gitu. Kalau boleh tahu nih, gimana sih kesulitan buat kamu buat akhirnya bisa beradaptasi dengan sistem pendidikan di Jerman, khususnya saat student college? Ya, menurut saya selain faktor bahasa Jerman, kesulitan-kesulitan saya dan shock saya ketika saya duduk di student college itu adalah sistem pendidikan di sini itu ketika kita belajar mengenai hal-hal eksak seperti fisika atau kimia atau matematika, ketika guru-guru saya ini memberikan rumus atau materi, itu mereka nggak langsung memberikan rumus begitu aja gitu loh. Di sini kita diajak untuk sama-sama berdiskusi dan sama-sama ikut serta. Gimana sih kita mendapatkan rumus? Nah, itu kan yang susah bagi orang Indonesia ya. Karena dari dulu kita kan diajarkan menghafal ya. Dikasih rumus ini hafalkan ya, dikasih rumus luas lingkaran hafalkan. Di sini itu nggak sama sekali seperti itu. Jadi ketika ada salah satu apa ya proyek atau salah satu permasalahan ini gimana ini kok bisa didapatkan rumus ini? Coba kalian turunkan lah apa derivation bahasa Inggris. Gimana kalian bisa mendapatkan ini? Nah, di situ nih anak-anak Indonesia itu problemnya di situ. Gimana nih kayak saya mendapatkan ini? Sedangkan dari dulu kita nggak pernah diajarkan, kita kan tahu jadi saja seperti itu. Nah, kebetulan ada salah satu teman saya dari Tanzania atau dari Ukraina, itu yang jago banget kalau masalah penurunan rumus. Jadi kalau ada penurunan rumus, gimana sih asalnya rumus ini? Dari mana kita mendapatkan rumus untuk mencari ini? Itu dia benar-benar jago banget dan dia tahu cara pola kerjanya itu seperti apa. Nah, itu salut banget sih saya. Karena saya benar-benar nggak ada ide sama sekali. Saya udah diem pokoknya tahu gitu aja. Saya coba untuk memahami itu. Itu yang menurut saya jauh bedanya. Bedanya ya. Jadi kalau misalkan di Jerman sendiri orang itu diberikan pemahaman bukan sekedar kamu hafalkan rumus ini gitu-gitu ya. Jadi kita harus beneran tahu bagaimana bisa misalkan ya contohnya kenapa rumus lingkaran itu 22/7 pi kali 22/7 gitu. Kita Ya, cuma ketemunya itu aja. jauh banget. Dan, tapi ternyata kalau misalnya sistem pendidikan di Jerman kita harus tahu itu tuh dari mana. Kok bisa kok bisa 22/7, kok bisa 3,14 dan lain sebagainya mungkin ya contoh kecil ya gitu. Setuju. Kalau boleh tahu, Ya, sekarang itu Nova lagi ngambil studi call T-course ya, gitu kan. Studi call sendiri ya, kan banyak apa ya ibaratnya, majornya kan T-course, M-course, ya. course dan lain-lain. Berarti Nova memang nanti kedepannya mau ambil jurusan di bidang teknik nih. Kalau boleh tahu apa nih rencana nanti setelah lulus student college ngambil kuliah apa gitu. Dan ada gak sih harapan universitas impian? Ya, harapan saya pengen berkuliah di jurusan informatika, teknik informatika, Kak. Ya. Untuk universitasnya saya belum ada ide sama sekali karena saya masih fokus di student college. Satu Lihat dulu nanti. kali ya. Nanti udah Iya, lihat sampai student college baru tapi kalau misalkan di Jerman sendiri memang untuk pendidikan itu kan merata ya. Jadi sebenarnya di universitas manapun ya udah dijalanin aja. Memang sistem pendidikannya sudah merata. Kalau misalkan ranking-ranking pun ya hanya di apa ya? Ya kalau menurut saya pribadi ya gitu kalau misalnya udah di Jerman dimanapun kuliahnya ya bisa lakukan aja dengan baik. Pada akhirnya tetap dianggap lulusan Jerman ibaratnya ya. gitu ya. Ini menurut saya menarik sih Kak, karena kan bagi kita masyarakat Indonesia itu kan kita berpikir bahwa kalau universitas di Indonesia itu kita ngelihatnya dari ranking kan. Ranking pertama apa UI atau ITB atau ITS seperti itu ya. Tapi ketika kita di Jerman ini semua universitas dan Fachhochschule dan politeknik itu rata semua Kak. Apakah kita di kota besar atau kita di kota kecil itu pasti ada plus minusnya masing-masing. Dan berdasarkan info-info yang saya dapatkan dari teman-teman saya yang kuliah di kota besar, itu minusnya adalah plusnya yang pertama, plusnya dulu ya. Positifnya yang pertama adalah masyarakat Indonesia-nya banyak. Kita di sini punya masyarakat Indonesia dan kita punya perkumpulan Muslim atau perkumpulan agama lain yang kuat seperti itu. Dan kalau butuh apa-apa ya otomatis lancar gitu ya. Tapi minusnya adalah
profesor-profesor di kampus-kampus besar tuh susah dihubungi karena orangnya besar, orangnya rame, maksud saya orangnya rame, fasilitasnya banyak, dan di situ susah untuk mendapatkan janji temu dan janji bicara reunian dengan profesor. Tapi ketika kita berkuliah di kota kecil seperti Kobur, tempat saya sekarang student college, itu mudah sekali untuk mendapatkan janji temu dengan profesor. Ya. Jadi buat itu juga mungkin salah satu perbedaan ya di Indonesia sama di Jerman, seperti yang tadi Noval sampaikan. Kalau di Indonesia kadang kita terlalu fokus sama ranking universitas, tapi sebenarnya kalau di Jerman ya sama-sama aja, cuma ya tadi dilihat plus minusnya juga, mau di kota besar atau mau di kota kecil. Kalau misalnya secara pendidikan yang merata gitu kan. Betul. Kalau menurut suka dukanya apa sih, Noval, kalau boleh tahu, lebih kepada di student college-nya ataukah lebih kepada kehidupan sehari-harinya yang jauh nih dari keluarga gitu ya, jauh dari teman-teman, jauh dari makanan. Gimana sih kalau yang Noval rasakan gitu, yang paling berat itu apa sih? Di sekolahnya kan apa sehari-harinya? Kalau saya mencoba untuk selalu berpikir positif ya Kak. Saya selalu mencoba untuk menghilangkan semua sisi-sisi negatif di Jerman karena saya mencoba untuk fair. Semua tempat pasti ada plus minusnya. Mau kemanapun kita pergi, mau di Indonesia, mau di Jerman, mau di Amerika, pasti ya ada plus minusnya. Dan tugas kita di sini ya kita melihat plusnya aja lah, ngapain kita fokus ke minusnya, kan kayak gitu. Ya tapi saya di sini coba untuk sharing Mbak. Yang pertama sedihnya adalah ketika teman-teman circle saya ini mengajak saya kepada keburukan ya. Saya coba, ya berarti saya harus keluar dari circle ini seperti itu. Supaya saya nggak katut. Buruknya ya, dimanapun pasti ada plus minusnya. Tinggal gimana kita melihat itu aja sih. Apakah kita akan fokus terhadap negatifnya ataukah ke positifnya? Karena nggak ada hidup yang ideal, yang ibaratnya cuma ada yang baiknya doang, tuh yang pelangi aja, nggak ada. Pasti di satu sisi ada juga badai, ada juga gonjang-ganjing kehidupan. Tadi sempat dimention juga nih sama Noval. Berarti kan salah satu caranya tuh mencari teman yang baik gitu kan. Salah satu cara untuk mencari teman yang baik itu gimana sih menurut Noval sendiri gitu? Lingkungan seperti apa sih yang bisa membawa kita kepada teman yang baik? Ini menurut pengalaman saya ya. Teman itu adalah cerminan dari diri kita masing-masing, Kak. Karena ini pengalaman saya dulu sejak saya Sprachkurs, sejak saya les bahasa Jerman, sejak saya di pesantren, itu saya selalu mencoba untuk menjadi orang yang positif dan orang yang baik. Dan alhamdulillah ketika saya sampai di Jerman itu kok ya ketemunya sama-sama orang yang baik juga gitu loh. Mulai saya dari keluarga yang baik, keluarga yang bekerja sama dengan agen yang baik. Di situ saya mendapatkan banyak bimbingan-bimbingan dan banyak info-info terkait Jerman. Dan ketika saya tes di student college juga, kok ketemunya kakak PPI yang baik-baik juga gitu loh, yang sefrekuensi juga, yang mengajak saya kepada jalan kebaikan. Jadi menurut saya kalau kepingin ketemu orang baik ya perbaiki diri kalian dulu gitu. Ya pasti ntar ketemunya sama-sama frekuensi yang baik juga ya. Karena itu saya pernah baca bukunya terkait apa ya frekuensi yang sama itu kan. Ntar pasti ketemunya sama ya. Jadi memang cerminan gitu ya. Jadi kalau misalnya memang kita mau bertemu dengan hal-hal positif ya jadi positif dulu. Kalau misalkan enggak juga, ya, cobalah tidak menjadi orang yang tidak merugikan orang lain lah ibaratnya. Ya. Mungkin tadi di mention juga sama Nopal, ya karena orang itu akan menemukan apa yang dia cari sebenarnya ya. Jadi kalau memang mencari orang baik, pasti akan bertemu dengan kebaikan. Kalau misalkan kebalikannya juga, kalau misalkan kita memang nyarinya yang nggak pilih-pilih, ya pasti itu juga yang akan kita temukan. Kalau menurut Nova nih, jadi buat teman-teman nih yang hadir, teman-teman bisa nanya langsung nanti di akhir sama Nova, bebas nih. Tapi terserah Nova nanti mau jawab apa enggak. Jadi bisa banget tulis pertanyaan kalian di komentar. Yang terakhir nih Nova, menurut Nova nih ya, apa sih yang harus anak-anak SMA sekarang itu persiapkan untuk mereka biar bisa kuliah di Jerman? Ya, yang pertama menurut saya adalah bahasa tadi ya, sisi bahasa tadi. Karena bahasa itu adalah hal yang paling penting menurut saya. Karena menurut salah satu penelitian yang dilakukan oleh orang tua asuh saya selama di Jerman ya, kan beliau meneliti tentang penyebab kegagalan anak-anak Indonesia yang berkuliah di salah satu universitas di kota Jerman. Di situ hasilnya adalah lebih dari sekian persen itu orang-orang gagal karena masalah bahasa. Dan dari masalah bahasa itu nggak paham, dia nggak tahu mau tanya kan akhirnya. Karena dengan bahasa ini nggak paham, apa yang disampaikan oleh profesornya mereka nggak paham, dan cara tanyanya pun mereka nggak paham. Jadi gimana dong mau nggak ada jalan keluarnya, itu kan kayak lingkaran setan kan.
kita nggak paham dan kita mau tanya nggak tahu gimana cara nanya. Hmm. Jadi benar-benar bahasanya adalah masalah yang paling utama menurut saya. Dan ya oleh karena itu student college ini sangat membantu menurut saya. Karena dengan ada student college ini sehari-hari akhirnya kita dengar bahasa Jerman, kita dengar guru-guru menggunakan bahasa Jerman, kita juga ketemu dengan teman-teman yang sama-sama belajar bahasa Jerman. Coba bayangin kalau nggak ada student college, kita dari Indonesia mulai level B2, tiba-tiba masuk ke universitas S1 yang profesornya itu ngomongnya cepat nge-rap, udah nggak ada intonasi naik turunnya. Coba gimana itu nasibnya anak-anak Indonesia sekarang? Kayaknya udah nggak tahu saya, kayaknya udah nggak bakalan ada yang lulus. Sekarang pun aja, walaupun ada student college, persentase teman-teman Indonesia yang lulus itu pun sedikit kan. Dari sekian banyak orang, berapa yang lulus dari kampus Jerman? Kan cuma sedikit. Jadi, bahasa sih menurut saya yang utama. Yang lain-lainnya insya Allah ngikut. Ya. Buat teman-teman ya yang mau kuliah ke Jerman, memang bahasa itu modal utama kita sih sebenarnya ya. Karena ya itu tadi, karena dengan bahasa yang baik, teman-teman dapat juga bisa lebih banyak kesempatan gitu yang diterima. Jadi please jangan main ngeyel, biasanya kayak gini. Bisa nggak sih Kak cuma bahasa Inggris doang ke Jerman? Ya, 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 ya bisa-bisa aja. Tapi mungkin kalau untuk kuliah, apalagi kuliah dari S1 itu jarang banget universitas yang menawarkan bahasa Inggris. Itu memang hampir kalau di universitas negeri itu tuh kan memang apa ya bahasa Jerman gitu. Jadi bahasa Jermannya mungkin yang sekarang nih adik-adik yang masih kuliah masih sekolah gitu bisa dimulai belajar bahasa Jerman dari sekarang gitu ya daripada ya mungkin nggak usah serius juga cuman membiasakan diri dengan bahasa Jerman. Thank you banget nih Noval, banyak banget insight-insight yang diterima ya tadi dari mulai bagaimana kita bisa jadi orang baik tuh ya harus jadi orang baik dulu kitanya dari mana kita juga tadi Noval juga ngasih tips bagaimana buat cepet nih agar belajar bahasa Jerman dan lain-lain. Ini buat teman-teman nih yang di sini yang mau bertanya ke Noval silahkan bertanya gitu kesempatan karena kalau enggak ini Novalnya pergi. Apa aja nih kalau karena aku tuh salut gitu loh Pak ya ini secara pribadi ya karena maksudnya orang anak-anak sekarang itu kan mereka punya banyak lebih banyak informasi yang mereka terima kalau dulu itu kebanyakan orang ke Jerman tuh pada ketipu dalam tanda kutip gitu ya mereka ketipu katanya wah kuliah di Jerman itu gratis kuliah di Jerman itu gampang nanti kamu kuliah di Jerman itu bisa langsung kerja dapat uang dan lain sebagainya sehingga kayak orang-orang tuh kurang siap kan tapi kamu tuh sebenarnya kan punya pilihan tadi ya untuk ibaratnya kuliah dulu di Indonesia terus ngambil S2 di Jerman tapi kamu memilih untuk ya gila banget gue biar susah gue mau deh dari awal di Jerman itu aku kayak acungi jempol sih buat kalian semuanya yang berani untuk ngambil resiko karena ya kalau nggak diambil sekarang kapan lagi gitu mumpung masih muda mumpung masih semangat mumpung ada kesempatan kalau misalkan ada kesempatan ambil aja gitu ya ya resikonya ya dihadapi aja gitu. Iya, betul-betul. Enggak, kalau misalkan masalah resiko ya kapanpun dan dimanapun pasti ada minusnya lah, pasti ada resikonya. Cuman gimana caranya kita menanggulangi resiko itu? Karena orang sukses tuh pasti fokusnya ke solusi bukan ke masalah kan. Jadi apapun kejadiannya ya sabar aja lah hadapi nggak masalah gitu. Jadi fokus sama solusinya ya, bukan sama masalahnya. Kalau misalnya kita fokusnya sama masalah, ya nggak akan pernah kita nemuin jalan keluar. Ini teman-teman ada yang mau bertanya, mungkin salam-salam ke Noval gitu. Tadi aku ada beberapa temennya Noval nih, katanya keren Bang Noval. Terima kasih, terima kasih. Sekarang Iya, iya. udah kan Sabtu nih, kan Sabtu libur nih. Apakah harus juga tetap ke kampus nih hari Sabtu ini? Oh enggak, ini karena saya ada janji nanti agak siangan dengan salah satu teman saya di kampus. Nah, tapi kampus itu biasanya hari Sabtu juga buka gitu ya Noval. Jadi kita masih bisa ke perpus mungkin ya. Minggu pun juga buka. Iya, minggu juga buka. Ya udah teman-teman, kalau misalkan nggak ada pertanyaan, bisa kayak dihitung sampai 3 nih. Atau mungkin Noval mau ada kalimat terakhir, salam-salam, pesan-pesan yang dari hati ya. Di sini bisa semuanya. Silahkan. Ya, jadi buat teman-teman yang ada impian ataupun ada impian untuk kuliah di dalam negeri ataupun di luar negeri, saran saya sih cari informasi yang banyak dan juga fokus buat menggapai itu karena dimanapun pasti ada plus minusnya dan ketika nanti teman-teman ada yang mau kuliah di Jerman dan ketika sampai Jerman kok ternyata
ketemu sesuatu yang nggak sesuai ekspektasi kayak ternyata Jerman tuh gini, ternyata gini, ya udahlah itu dihadapin aja lah karena semua tempat pasti ada plus minusnya. Jadi saran saya apapun nanti yang mau dituju ya fokus sama hal-hal yang baik aja, jangan terlalu terfokus dengan hal buruk karena kalau fokus dengan hal buruk pasti nggak ada habisnya, pasti selalu ada terus hal buruk sama hal baik pasti selalu berdampingan seperti itu. Hal buruk dan hal baik selalu berdampingan, fokus terhadap hal baiknya saja gitu kan. Jadi mungkin turunkan sedikit ekspektasinya, hajar aja, jalani aja terus. Iya. Terima kasih buat Noval atas waktunya gitu ya. Semoga apa yang kita bahas sedikitnya memberikan insight ke teman-teman yang mau rencana juga kuliah di Jerman. Dan kalau misalkan tadi teman-teman ketinggalan dari awal, teman-teman bisa nonton siaran ulangnya. Dan jangan lupa follow IG-nya Noval di @naufal_LSWRD gitu. Nanti aku tulis Terima kasih. supaya dapet temen yang positif. Karena aku melihat tuh memang Noval tuh positif banget gitu, positif vibes gitu. Kamu waktu di Masjid Indonesia Frankfurt Kak ya? Iya. Udah berapa kali? 2 kali kita ketemu ya waktu pengajian bulanan Masjid Indonesia Frankfurt ya. Saya ketemu Kak Tina pertama kali waktu di sana dan akhirnya saya ketemu konten kreator nih. Wah, udah ada konten kreator yang bergerak. Keren, keren, keren. Semangat juga buat Noval, apapun itu mimpinya semoga bisa terwujud ya. Ya, semoga doa-doa apa ya, yang terbaik aja deh buat Noval semuanya. Dan buat teman-teman juga yang mau sharing di Oh Ya Cerita bisa banget karena Oh Ya Cerita ini adalah sebuah platform di mana teman-teman bisa berbagi apapun itu karena apa? Karena terlepas dari apa dan siapa semua punya cerita. Aku Sinta Santika pamit undur diri. Buat Noval, sehat terus. Kita ketemu lagi. Assalamualaikum. Salam. Makasih Kak. Dan buat teman-teman juga makasih banyak yang udah nonton.